Saudara Presiden Joko Widodo hari ini mencabut status pandemi COVID-19. Dengan demikian, status pandemi COVID-19 di Indonesia resmi sudah berubah menjadi endemi. Pemerintah resmi mencabut status pandemi COVID-19. Mulai hari ini, Indonesia sudah memasuki masa endemi. Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah mempertimbangkan sejumlah hal sebelum resmi mencabut status pandemi. Di antaranya, angka konfirmasi harian COVID-19 mendekati nihil. Selain itu, hasil survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. Namun demikian, Jokowi meminta masyarakat tetap berhati-hati dan menjalankan perilaku hidup sehat. Setelah 3 tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 mendekati nihil. Hasil survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. WHO juga telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, kemarin kasus COVID-19 bertambah 129 setelah sempat mengalami penambahan 71 dan 73 kasus. Total, sejak kasus COVID-19 pertama diumumkan pada 2 Maret 2020 hingga kemarin, tercatat lebih dari 6,8 juta kasus positif COVID-19. Lebih dari 6,6 juta diantaranya sembuh, sementara lebih dari 161 ribu meninggal dunia. Sebelumnya, WHO telah resmi mengakhiri status darurat kesehatan global untuk COVID-19 seiring menurunnya kasus dan kematian akibat COVID-19. Yesterday, the emergency committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. Sebelumnya pada 9 Juni 2023 lalu, Satgas Penanganan COVID-19 mengeluarkan surat edaran bahwa warga yang sehat boleh tidak memakai masker di tempat umum. Tim Liputan Kompas TV. Apa saja pertimbangan pemerintah hingga akhirnya hari ini resmi mencabut status pandemi COVID-19 masuk ke fase endemi. Kami membahasnya bersama Jubir Kementerian Kesehatan, M. Syahril. Selamat malam, Pak Syahril. Ya, selamat malam, Mbak Cindy. Status endemi ini Pak sudah berapa kali dibahas oleh pemerintah. Menteri Kesehatan juga sempat bilang pekan lalu. Tapi sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan pemerintah hingga akhirnya resmi dicabut untuk status pandemi COVID-19? Langsung kita maju ke status endemi. Ya, sebetulnya alhamdulillah hari ini kebetulan bertepatan dengan ulang tahunnya Pak Jokowi ya. Jadi beliau mencabut status itu. Artinya Indonesia menyusul pengumuman dari WHO, kita sudah tidak darurat COVID lagi. Jadi artinya kita sudah COVID menjadi hal yang biasa, bukan darurat lagi. Artinya tidak terlalu membahayakan bagi kita, walaupun dari satu sisi kita juga harus tetap hati-hati karena secara umum COVID ini masih ada, yaitu sebagai endemi. Karena suatu saat apabila daya tahan tubuh kita turun dan sebagainya, maka akan bisa terjadi kenaikan kasus lagi atau COVID dengan varian yang baru gitu, Pak. Presiden tadi menyebutkan bahwa status harian COVID hampir nihil. Catatan dari Kementerian Kesehatan bagaimana Pak jumlahnya? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Presiden itu dengan kasus nihil itu artinya bukan nol banget ya, tetap ada status jumlah kasus yang tapi hitungannya sangat rendah ya, sangat rendah, bahkan hanya di bawah 150 atau 200 yang ada di sini. Kalau kita bandingkan dengan status negara tetangga atau standar WHO gimana itu Pak? Ya, jadi hampir semua negara yang sudah mengumumkan juga status daruratnya dicabut, itu sudah menjadi
bagian dari negara-negara yang memang terkendali. Jadi kan Ya. angka atau parameter epidemiologi itu kan satu jumlah kasus gitu Mbak ya, yang kedua angka kematian, kemudian ada lagi angka yang dirawat di rumah sakit, ya, dan tentu saja itu merupakan parameter-parameter epidemiologi yang menjadi pertimbangan bagi suatu negara untuk mengambil keputusan bahwasanya negara tersebut tidak lagi darurat. Seperti halnya di Indonesia, alhamdulillah hari ini kita diumumkan oleh Bapak Presiden, Indonesia sudah tidak lagi darurat COVID-19 Mhm. dan kita sudah masuk fase ya COVID seperti penyakit yang lain, Oke. ya, seperti halnya ada tuberkulosis, ada HIV, ada malaria, dan seterusnya. Nah, tetapi tetap diingatkan oleh Bapak Presiden karena ini penyakit menular dan kemungkinan secara epidemiologi bisa terjadi subvarian baru, kita diminta untuk tetap hati-hati dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, apalagi tadi sudah diumumkan juga oleh Bapak Presiden, Ya. kayaknya status imunitas kita sudah sangat tinggi ya, dengan sero survei itu sekitar 99,5%. Mhm. Pak Syahril, tapi itu tadi menyatakan juga bahwa harus hati-hati karena COVID-19 masih ada. Jadi kalau misalnya ada warga yang masih terkena atau terkonfirmasi positif COVID-19, penanganannya kan seperti apa? Kalau pada saat pandemi kan kita melaporkan ke Peduli Lindungi, terkoneksi langsung dengan Kementerian Kesehatan, akhirnya mendapatkan fasilitas berupa obat-obatan, antivirus, vitamin yang disalurkan melalui puskesmas. Kalau saat ini bagaimana? Ya, yang pertama tetap kita diharapkan masyarakat selain pencegahan tadi itu mereka mempunyai suatu kepedulian apabila ada gejala-gejala yang dicurigai COVID Mhm, untuk dilakukan pemeriksaan ya, mhm. dilakukan pemeriksaan. Nah, apabila positif, pertama dia harus isolasi dulu Oke. dan dilihat oleh tenaga medis atau dokter apakah cukup dengan isolasi mandiri dan pemberian obat-obat untuk suportif atau vitamin lah gitu ya. Tapi apabila dia bergejala, apalagi dengan komorbid, maka kewaspadaan penting sebaiknya dirawat di rumah sakit. Oke. Tentu saja pengobatan sama dengan yang lalu ya. Mhm. Hanya saja seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden beberapa kesempatan ya pembiayaan sudah mulai bergeser kepada pembiayaan yang sudah ada mekanismenya gitu Mbak ya. Bicara soal pembiayaan, soal vaksin bagaimana nih Pak? Apakah nanti akan berbayar karena sudah endemi? Iya, jadi berbayar tuh gini artinya, ada yang masuk dalam mekanisme BPJS umpamanya ya, Ya. yang selama ini udah jalan juga ya, jadi pasien-pasien yang positif dan dirawat di rumah sakit, semuanya mendapatkan kabar BPJS. Nah, apalagi nanti pasien tersebut anggota atau peserta dari BPJS. Mhm. Sedangkan vaksin itu masuk dalam suatu program rutin, seperti halnya imunisasi yang saat ini ada, gitu Pak Oke. ya. Nah, silakan. Oke, jadi apakah vaksin COVID-19 akan berbayar atau bagaimana, Pak Iya Syahril? iya, betul. Berbayar Jadi ya? ya, iya. Oke, Nah, baik baik baik, terima kasih, Pak Syahril sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih, Pak.